mantan komisioner KPK bahwa Geng Solo dalam rangka mengamankan ijazah palsu mengeluarkan anggaran atau budget sampai 2,6 triliun. Kemudian saya baca juga Geng Solo sekarang sudah mengerahkan semua kekuatan dengan mengerahkan Parcok Polri, katakan Polri ya Parcok, para jujurnya yang buzzer. Dari situ saya menyimpulkan pendapat saya pribadi dan saya berani bertanggungjawabkan bahwa Jokowi itu tidak punya ijazah. Kalau ada palsu, saya katakan bukan mengejar ijazahnya Jokowi, mengejar kejujuran. Karena Jokowi ini udah 20 tahun menipu kita. Kelakuan Jokowi ini sangat menghina bangsa, sangat merendahkan bangsa Indonesia yang jumlahnya hampir 280 juta dengan tipu-tipunya yang begitu menjijikan. Wali kota pakai Dr. Andes, begitu masuk DKI jadi insinyur, begitu jadi presiden gak jelas. Sekali lagi ini penghinaan, merendahkan cita bangsa Indonesia. Kita menyarankan agar Presiden Prabowo melalui MPR memakzulkan Gibran. Dari isi pengumuman itu kelihatan ini manusia tak bermoral. Bayangkan saja kalau kita dipimpin oleh manusia tak bermoral, mending kita dipimpin oleh mana? Gibran ini secara intelektualitas belum pelangak promo mau kita dipimpin begitu. Lah ini Jokowi ke Gibran ini apa gak ini? Berapa besar anggaran pemilu yang dipakai oleh si Jokowi untuk memenangkan si Gibran dengan menggunakan segala macam bansos, menggunakan Parcok, menggunakan aparat desa, segala macam. Pada kesempatan ini, saudara-saudara sebangsa setanah air yang masih punya kehormatan, masih punya harga diri, masih punya malu, mari kita bersuara, bergerak. Dan pada Pak Prabowo, sekali lagi, Bapak pemegang kekuasaan tertinggi saat ini di sini. Walaupun ini carut marut tinggalan Jokowi, tapi sekarang Bapak yang bertanggung jawab. Jangan biarkan tambah carut marut. Mudah-mudahan didengar. Kalau tidak didengar, ya kita cari cara lain untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Setelah melihat sekilas video tadi, apa pendapat teman-teman tentang Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Sunarko, mantan Danjen Kopassus? Suaranya memang lantang, seolah-olah apa yang dikatakannya itu adalah benar tentang Jokowi dan Gibran. Dan bagi orang yang tidak tahu latar belakang Sunarko, mungkin akan terkesima dan terpengaruh dan bisa langsung percaya. Untuk itu, tujuan saya dalam video ini untuk menjelaskan siapa Sunarko sebenarnya. Dan apa motivasi dia menyerang Jokowi dan sangat menginginkan Gibran dilengsarkan. Pertama, Sunarko ini adalah mantan pendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024 lalu. Bahkan dia memimpin demo di KPU ketika mengetahui Anies kalah dan Prabowo menang. Sunarko menuding telah terjadi kecurangan dalam pemilihan presiden. Ia mengatakan kecurangan dimulai sebelum pemungutan suara dilakukan. Di hadapan massa kala itu, Sunarko juga menyebut bahwa telah terjadi nepotisme secara terang-terangan di Indonesia. Yang dimaksud karena Gibran menang bersama Prabowo, dan dia menuduh ada nepotisme dari Jokowi. Kedua, Sunarko ini sebenarnya berkhianat ke Prabowo. Sebelumnya dia di Pilpres 2019, dia mendukung Prabowo. Dia dan Prabowo pun sama-sama dari Kopassus. Tapi entah apa gerangan, di 2024 dia meninggalkan Prabowo dan lebih memilih mendukung Anies yang mempermalukan Prabowo dengan memberi nilai 11 dari 100. Pada saat itu, Forum Purnawirawan memang lebih mendukung Anies dibanding Prabowo. Jadi boleh dibilang, Sunarko ini adalah salah satu diehardnya Anies Baswedan. Ketiga, Sunarko ini punya catatan kriminal dan makar. Sunarko adalah dalang di balik kerusuhan pada 21 sampai 22 Mei 2019 silam. Bahkan dia berencana memasok senjata ilegal yang didapat dari GAM di Aceh untuk didistribusi ke lokasi kerusuhan agar terjadi chaos dan korban jiwa. Sunarko pun akhirnya ditangkap atas kasus penyelundupan senjata ilegal tersebut dan dugaan makar. Senjata api yang diselundupkan dari Aceh itu selain untuk Sunarko juga untuk Kiflan Sen yang juga berencana senjata itu digunakan di kerusuhan 21-22 Mei tersebut. Karena kasus itu, Sunarko pun sempat ditahan petugas Pusat Polisi Militer TNI di Rutan Pom Guntur, Jakarta Selatan. Atas penahanan itu, Panglima TNI yang kala itu dijabat oleh Marsikal Hadi Cahyanto dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengajukan permohonan penangguhan penahanan ke Mabes Polri.
Di partai politik, Sunarko diketahui menjabat sebagai Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. PKS sendiri merupakan partai pengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024, namun berseberangan dengan Anies di Pilkada Jakarta 2024. Jadi dengan melihat latar belakang Sunarko ini, sudah jelas apa motivasi dia di tiap kesempatan selalu menyerang Jokowi dan Gibran. Sunarko masih sakit hati jagoannya kalah Pilpres, dan peluang dia untuk mendapatkan jabatan di kabinet Anies pupus alias gagal total. Sunarko ini memang dikenal berani dan terang-terangan, karena seperti memimpin demo di KPU karena Anies kalah. Dia tidak segan-segan tampil di depan umum. Namun dengan begitu juga sangat kelihatan motivasi dia sebenarnya. Jadi gerakan Forum Purnawirawan Jenderal yang mendorong Gibran dimaksulkan yang juga dimotori Sunarko adalah bagian dari langkah politik untuk menyerang Prabowo dan Gibran. Saya sudah pernah ulas sebelumnya. Gerakan pemaksulan Gibran dan ijazah palsu Jokowi ini hanya bagian dari strategi politik untuk menggerus kekuatan Prabowo dan Gibran. Karena mereka tidak ingin kekalahan Anies terulang di 2029 nanti. Untuk itu, pelemahan kepada Prabowo Gibran harus mulai digencarkan dari saat ini. Sunarko sendiri seperti tidak tahu malu. Dia sempat mengkhianati Prabowo dengan mendukung Anies, tapi di sejumlah kesempatan juga seperti mengemis bantuan ke Prabowo dan mengompori agar ikut menyerang Jokowi dan Gibran. Tapi saya melihat ini hanya bagian dari strategi pecah belah atau divide et impera yang pernah digunakan Belanda untuk melemahkan perjuangan Indonesia. Jadi menurut saya Sunarko ini berniat jahat, tapi dibungkus atas nama rakyat dan bangsa dan negara. Pertanyaannya, rakyat yang mana dan bangsa yang mana? Karena pendukung Prabowo Gibran itu 58% mayoritas rakyat Indonesia yang telah memberikan mandatnya kepada Prabowo Gibran untuk menjalankan pemerintahan selama 5 tahun. Jadi jika ingin mengganti Prabowo Gibran, bersaing sehatlah di pemilu 2029 nanti. Tidak dengan melakukan cara-cara licik untuk memaksulkan Gibran dan menyerang Jokowi dengan isu ijazah palsu yang sangat-sangat tidak berdasar. Saya juga akan lebih detail mengcounter narasi-narasi sesat yang disebarkan Sunarko ini di awal video tadi. Pertama, soal ada anggaran 2,6 triliun digunakan untuk mengamankan ijazah palsu Jokowi. Mantan komisioner KPK bahwa Geng Solo dalam rangka mengamankan ijazah palsu mengeluarkan anggaran atau budget sampai 2,6 triliun. Pertanyaannya, ini anggaran dari mana? Siapa sumbernya? Mana buktinya? Kenapa tidak dilaporkan ke polisi? Bagi saya ini adalah salah satu hoaks besar. Tapi memang tipikal kelompok mereka memainkan narasi fitnah atau hoaks yang bombastis tanpa data dengan tujuan publik percaya. Tapi bagi yang cerdas pasti bertanya, apakah iya? Apakah benar? Jokowi sejak jadi wali kota Solo kan menggunakan ijazahnya S1 dari UGM. Dia sempat kerja juga menggunakan ijazah S1. Dia juga saat itu belum ada tanda-tanda menjadi presiden. Dia belum punya kekuasaan. Uang juga tidak banyak-banyak amat. Terus dari mana uang 2,6 triliun itu untuk sekedar memalsukan ijazah? Tapi paling sederhananya bagi saya, karena UGM sebagai pihak yang berkompeten menyatakan keaslian ijazah Jokowi sudah buka suara dan dengan tegas menyatakan asli. Jadi sebenarnya kasus ijazah palsu Jokowi sudah selesai. Selebihnya yang berkembang hanya fitnah dan hoaks yang memang sengaja dimainkan untuk membuat chaos. Kedua, Geng Solo menggerakkan semua kekuatan dengan mengerahkan parcok atau polisi, surveyor termasuk buzzer. Kemudian saya baca juga Geng Solo sekarang sudah mengerahkan semua kekuatan dengan mengerahkan parcok Polri. Katakan Polri ya parcok. Para jujur dan buzzer. Sekali lagi, apa buktinya? Siapa dalangnya? Kok tidak dilaporkan ke polisi? Kenapa hanya keluar-keluar untuk dijadikan konten agar disebarkan ke publik? Apa dasar menyebut polisi parcok? Mana surveyor dan buzzer yang dibayar Jokowi? Yang terbukti malahan sebaliknya. Pihak kejaksaan sudah beberapa kali menangkap bos buzzer yang memang dibayar untuk menyerang pemerintah lewat berbagai isu seperti Indonesia Gelap dan RUU TNI dan lain-lain. Saya pun sering disebut sebagai buzzer dan ternak Mulyono. Bahkan dituduh pernah dipanggil Jokowi ke Solo. Saya tegaskan, saya hanya rakyat biasa yang ingin ikut berkontribusi melawan narasi sesat dan hoax lewat konten saya. Saya tidak atau belum tergabung dalam kelompok YouTuber manapun. Saya sampai saat ini adalah YouTuber perseorangan, kalau boleh meminjam istilah Pak Jokowi yang menyebut diri sebagai partai perseorangan. Ketiga, dia mengaku berani bertanggung jawab dengan pernyataannya.
bahwa Jokowi itu tidak punya ijazah. Dari situ saya menyimpulkan, pendapat saya pribadi dan saya berani bertanggungjawabkan bahwa Jokowi itu tidak punya ijazah. Kalau ada palsu. Saya katakan bukan mengejar ijazahnya Jokowi, mengejar kejujuran. Bagi saya itu hak setiap orang untuk menyampaikan pendapat, tapi konsekuensi daripada itu harus ditanggung. Pernyataan ini jelas sudah merupakan tuduhan dan bisa dijadikan bukti Sunarko salah satu penyebar fitnah ijazah palsu, atau Jokowi tidak pernah punya ijazah, atau Jokowi tidak pernah sekolah ataupun kuliah. Ini sudah memenuhi unsur pidana, dan polisi sudah bisa menyeret Sunarko untuk nantinya bergabung bersama Roy Suryo CS menjadi tersangka fitnah ijazah palsu Jokowi. Keempat, dia menyebut Jokowi sudah 20 tahun menipu dirinya dan rakyat Indonesia. Karena Jokowi ini udah 20 tahun menipu kita. Kelakuan Jokowi ini sangat menghina bangsa, sangat merendahkan bangsa Indonesia yang jumlahnya hampir 280 juta dengan tipu-tipu yang begitu menjijikan. Pertanyaannya, apa yang ditipu Jokowi? Pengadilan mana yang menyatakan Jokowi selama 20 tahun adalah penipu? Jadi ini jelas-jelas menunjukkan betapa berbahayanya orang-orang seperti Sunarko ini. Dengan mudahnya melemparkan narasi sesat walaupun tanpa bukti. Yang penting sampaikan dengan meyakinkan agar rakyat terpengaruh. Kelima, soal wali kota Jokowi pakai Dr. Andes dan saat jadi gubernur berubah jadi insinyur. Wali kota pakai Dr. Andes, begitu masuk DKI jadi insinyur, begitu jadi presiden gak jelas. Sekali lagi ini penghinaan, merendahkan cita bangsa Indonesia. Saya juga sudah pernah membahas ini. Saya melihat Sunarko ini salah satu korban hoax dan akhirnya dia menjadi salah satu penyebar hoax. Dia tidak tahu bahwa Jokowi sejak mendaftar dan hingga namanya diterbitkan dalam kertas surat suara sudah menggunakan insinyur bukan Dr. Andes. Dr. Andes itu hanyalah kesalahan penulisan di spanduk atau baliho ketika Jokowi menghadiri salah satu kegiatan. Dan kesalahan percetakan ini sering terjadi. Dan itu tidak bisa dijadikan dasar. Hanya foto dari salah satu spanduk kemudian menyimpulkan gelar Jokowi palsu. Keenam, dia menyebut Jokowi merendahkan martabat rakyat Indonesia. Menurut saya terbalik. Sunarko yang sementara merendahkan martabatnya sendiri dan merendahkan kualitas rakyat Indonesia. Rakyat sekarang sudah banyak yang cerdas. Tidak mudah lagi diprovokasi dan dibodoh-bodohi. Era internet dan media sosial ini salah satunya membuat makin mudahnya mendapatkan informasi pembanding. Ini bukan era Orde Baru lagi, yang memaksa rakyat hanya percaya saja apa yang diberitakan media. Sementara media-media itu sudah dibawa kendali pemerintah. Ketujuh, dia menyarankan Prabowo segera memaksulkan Gibran melalui DPR dan MPR. Kita menyarankan agar Presiden Prabowo melalui MPR memakzulkan Gibran. Dari isi pengumuman itu kelihatan ini manusia tak bermoral. Seperti yang sudah saya singgung tadi, Sunarko ini tidak sadar dia yang mengkhianati Prabowo. Dan dia lupa karena berpasangan dengan Gibran, akhirnya Prabowo bisa menjadi presiden. Keduanya adalah satu kesatuan, tidak terpisahkan. Dan karena itu 58% rakyat Indonesia memberikan mandat kepada keduanya untuk memimpin Indonesia. Kedelapan, dia menyebut masih lebih mending dipimpin oleh monyet daripada dipimpin Gibran. Karena dia menuduh Gibran tidak bermoral dengan akun Fufu Fafa. Bayangkan saja kalau kita dipimpin oleh manusia tak bermoral. Mending kita dipimpin oleh monyet. Gibran ini secara intelektualitas belum. Pelangak-pelongo mau kita dipimpin begitu. Ini juga isu basi yang sampai saat ini Fufu Fafa itu hanya mainan Roy Suryo CS seperti isu ijazah palsu yang datanya tidak jelas dan tidak bisa dibuktikan kalau itu Gibran. Tapi saya mau menyorot soal yang merendahkan Gibran yang mengatakan masih monyet lebih baik daripada Gibran. Ini tentunya salah satu penghinaan luar biasa kepada orang nomor 2 di Indonesia. Baru kali ini seorang wapres dihina dengan sehina-hinanya. Jadi bagi saya, Sunarko ini sudah sangat layak diproses hukum. Dia harus mendapatkan pelajaran. Kesembilan, Gibran menjadi wapres karena KKN dari Jokowi. Lah ini Jokowi ke Gibran nih, apa KKN nih? Berapa besar anggaran pemilu yang dipakai oleh si Jokowi untuk memenangkan si Gibran? Sepertinya Sunarko ini tidak paham demokrasi dan sistem pemilu. Yang menentukan seorang jadi wapres itu jika dipilih atau didukung mayoritas rakyat Indonesia. Misalnya, jika Puan Maharani, anak Megawati, ingin jadi presiden, tapi rakyat tidak menginginkan, tidak bisa.
Karena di survei saja Puan kalah telak dengan Ganjar. Jadi memilih Wapres itu bukan presiden atau ketua partai, tapi rakyat Indonesia. Itu adalah sebuah proses demokrasi, bukan proses dinasti yang segampang itu mengangkat anak atau kerabat untuk duduk di posisi penting. Bagi saya, Sunarko ini hanya bagian dari kelompok sakit hati dan pembenci Jokowi yang mempunyai agenda besar agar Anies bisa menjadi presiden di 2029. Untuk itu, Prabowo, Jokowi, dan Gibran harus dilemahkan, harus dibuat retak. Karena jika ketiganya makin solid, belum ada satu kandidat pun bisa mengalahkan Prabowo Gibran di 2029. Walaupun seandainya Anies berpasangan dengan Megawati sebagai calon presiden dan wakil presiden, belum tentu bisa mengalahkan Prabowo Gibran. Jadi sekali lagi, teman-teman juga harus lebih hati-hati menerima informasi dari orang-orang seperti Sunarko ini. Harus disaring, harus diperiksa track recordnya. Apakah benar dia bersuara untuk kepentingan bangsa dan negara, atau hanya menjual nama bangsa dan rakyat untuk membungkus kepentingan pribadi atau kelompoknya. Kita harus semakin cerdas karena pembuat fitnah dan hoax juga semakin cerdas. Terima kasih, salam kontra narasi.